Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Febrianto dengan NIM 211011450042. Hari ini saya di semester 8 dengan kelas 08 TPLE 002. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dari kejahatan yang tidak boleh ditiru, di mana kejahatannya itu di sosial media ialah pemerasan atau pengancaman melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik guna menyelesaikan tugas mata kuliah etika profesi. Selanjutnya, masuk ke materi pelanggaran pemerasan atau pengancaman melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai pasal 27B Undang-Undang ITE. Di sini ada masalah hukumnya, yaitu yang pertama tindakan pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik, misalnya pesan WhatsApp, email, dan media sosial lainnya, merupakan bentuk kejahatan cyber. Nah, di sini saya mencoba ambil untuk contoh pesan WhatsApp, terutama dari pengirim itu, kalau kamu tidak mau transfer 5 juta atau lebih ke rekening ini, besok aku akan sebarkan foto pribadimu ke semua kontakmu, atau besok aku akan meneror kerabat terdekatmu atau keluargamu. Nah, selanjutnya untuk contoh email dengan subjek peringatan terakhir atau warning lah. Isi, kami memiliki data transaksi rahasiamu. Jika tidak segera mengirimkan uang sebesar 10 juta atau 20-30 juta ke rekening yang kami lampirkan, data tersebut akan kami sebarkan ke publik dan pihak berwenang. Jadi seolah-olah data itu benar-benar milik kita, jadi dipalsukan begitu oleh pelakunya. Kemudian masalah hukumnya adalah penyalahgunaan teknologi informasi untuk menekan, menakut-nakuti, atau memaksa orang lain demi keuntungan pribadi. Terus siapa yang dirugikan? Ya bisa jadi individu, kelompok yang jadi target ancaman pemerasan. Terus kerugian yang bisa berupa material atau imaterial. Nah, material itu contohnya kehilangan aset, uang atau harta gitu. Imaterial itu rasa takut, terus tekanan psikologis, rusaknya reputasi atau terganggunya privasi. Jadi dia ke mental ya. Nah, terus kemudian pasal yang dilanggar itu dia yang pertama pasal 27B ayat 1 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui sistem elektronik. Nah, yang kedua, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pemerasan yang ditujukan secara pribadi melalui sistem elektronik. Nah, terus bagaimana konsekuensi hukum bagi pelaku? Di sini ada beberapa sih hukuman bagi pelaku. Jadi ya di mana kita berbuat ya pasti kita ada konsekuensinya gitu yang harus kita pertanggungjawabkan. Di mana di sini yaitu ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun, denda paling banyak 3 miliar. Nah, selain itu pelaku bisa dikenai sanksi sosial berupa rusaknya reputasi dan catatan kriminal yang berdampak pada masa depan. Nah, terus bagaimana sih pencegahan untuk kedepannya? Ya pertama sebagai orang-orang awam gitu kan yang jarang bersosial media gitu, terus circle-circle-nya masih kurang untuk pengetahuan sosial media. Jadi yang pertama kan edukasi digital dulu, meningkatkan literasi hukum dan etika bermedia sosial. Jadi hukum kita pegang, terus media sosial kita juga paham juga gitu kan. Terus kita di circle kita bisa membantu juga satu sama lain, jadi bisa saling mengingatkan gitu. Terus penguatan keamanan digital, gunakan fitur privacy, prinsip dan waspada terhadap pihak yang mencurigakan. Nah, budaya komunikasi sehat, hindari ujaran bernada ancaman, intimidasi atau pemaksaan. Terus penegakan hukum tegas, aparat harus responsif terhadap laporan korban agar menimbulkan efek jerah. Itu jadi sini dapat saya simpulkan, pelanggaran berupa pemerasan atau pengancaman melalui media elektronik adalah bentuk kejahatan serius yang merugikan korban baik secara material maupun psikologis. Pasal 27B Undang-Undang ITE hadir untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Dan jika seumpama sudah menjadi sasaran atau korban pelaku, segera kita beritahu teman dekat untuk mendapatkan dukungan mental dan arahan dulu. Nah, kemudian setelah itu mental kita sudah pulih, terus kita sudah tahu arah-arahannya, baru kita kemudian bisa lanjutkan laporkan ke pihak berwenang dan jangan menuruti permintaan pelaku. Terus di sini untuk pesan digitalnya, untuk pesan etika digital, itikat baik. Jadi itikat baik itu contohnya gunakan teknologi untuk tujuan positif, bukan untuk menekan atau merugikan orang lain. Nah, jadi terus kehati-hatian, pikirkan konsekuensi hukum dan moral sebelum mengirim pesan atau konten digital. Ya balik lagi sih. Jadi digital itu ada baik, ada buruk, ada plus, ada minus. Jadi ada menguntungkan, ada merugikan. Jadi tergantung dari si pengguna dunia digital itu tersebut. Kadang orang di dunia digital bisa mendapatkan keuntungan gitu kan, bersosial media, mendapatkan teman, relasi baru gitu kan. Nah, terus ada juga orang yang bisa sampai bunuh-bunuhan. Nah, terus ya contoh ini dari kejahatan ini jadi pemerasan gitu. Nah, terus ada juga kepastian hukum, patuhi aturan undang-undang ITE agar tercipta ruang digital yang aman, adil dan beretika. Jadi dengan memegang teguh etika digital, kita menjaga integritas diri sekaligus membangun ekosistem online yang sehat dan berkeadilan. Jadi balik lagi pesan-pesan kepada teman-teman. Jadi
sebelum kita menggunakan dunia digital tersebut, alangkah baiknya kita pelajari dulu untuk undang-undang, beretikanya, terus tata caranya, kemudian perbanyak relasi sih. Jadi jangan kita menutup diri gitu. Jadi supaya pengetahuan kita bisa bertambah dan kemudian kita menggunakan etika bisa lebih bijak lagi. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.